Elshinta News and Talk. Usulan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada tahun 2026, dipangkas hampir 300 triliun rupiah dibandingkan 2025, dikhawatirkan bisa menurunkan kemampuan daerah dalam menggerakkan ekonomi. Sejumlah kepala daerah telah menyiapkan strategi jika TKD dipangkas, namun tetap khawatir akan berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur di daerah. Sementara itu, pada Rabu kemarin, di Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan tidak ada lagi pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD dalam RAPBN 2026. Sebetulnya seberapa besar pemanfaatan anggaran transfer ke daerah selama ini dan dampaknya jika dipangkas? Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota DPD RI, Teras Narang. Elshinta News and Talk. Pak Teras, kemarin baru saja ada statement di Istana. Menteri Keuangan Pak Purbaya menyampaikan tidak akan ada lagi di tahun 2026 dalam RAPBN nantinya pemotongan terhadap TKD, transfer ke daerah. Sebelumnya ada pemotongan itu. Bagaimana tanggapannya, Pak Teras? Ya, tentu bagi saya dengan Mas Berry ya. Iya, betul, Pak Teras. Oh ya, tentu Mas Berry dengan adanya statement dari Menteri Keuangan tersebut, ini menjadi sesuatu hal yang mengembirakan bagi daerah, karena sepanjang sepengetahuan saya selama ini, ketergantungan dengan transfer ke daerah ini bagi daerah-daerah sangat membantu, apalagi mengenai masalah yang menyangkut pembangunan dan lain sebagainya. Dan di satu sisi juga Mas Berry, bahwa tujuan transfer ke daerah ini kan tiada lain dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian tentu pemerintah daerah dalam hal ini baik dia provinsi, kabupaten dan kota, mereka memahami betul berkenaan dengan masalah kebutuhan dari masyarakat setempat, sehingga bagi mereka dengan adanya TKD ini akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dari daerah, terutama dari masyarakat. Dan kemudian Mas Berry, yang tidak kalah penting dengan TKD ini diharapkan juga untuk meningkatkan kemampuan daerah. Begitu Mas Berry, sehingga otonomi daerah itu tentu memungkinkan pemerintah daerah di dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan dan juga kapasitasnya di dalam rangka untuk mengelola urusan pemerintahan itu sendiri. Nah, dengan adanya statement dari Menteri Keuangan kemarin yang terkait dengan TKD, wah ini sesuatu yang menyegarkan bagi daerah, karena beberapa waktu yang lalu kami dari Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar meninjau kembali berkenaan dengan masalah kebijakan yang menyangkut masalah transfer ke daerah ini. Ini menunjukkan Ini menunjukkan adanya inkonsistensi atau perubahan sikap dari pemerintah, tapi memang lebih baik seperti ini daripada TKD tidak ada sama sekali. Bagaimana, Pak? Ini artinya begini, kalau saya melihat secara positif saja, bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan kepentingan daerah, dan pemerintah betul-betul mampu untuk melihat dan kemudian untuk juga memperhatikan kepentingan daerah. Karena kalau kita memperhatikan pemotongan yang dilakukan di awal, itu cukup besar, Mas Berry. Itu sekitar hampir 650 triliun ya, yang mengalami penurunan. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat besar bagi daerah. Jadi dengan adanya perubahan ini, berarti pemerintah betul-betul memperhatikan kepentingan daerah, dan apa yang diputuskan oleh Menteri Keuangan ini juga menjadi harapan besar dari Dewan Perwakilan Daerah, di mana kami ini kan adalah wakil daerah yang tentu paling banyak memperhatikan kepentingan daerah. Pak, sebetulnya jadi di tengah positif lah ya. Ya. Di tengah program prioritas dari pemerintah yang juga membutuhkan dana besar, apa sebetulnya potongan
terhadap TKD ini tetap perlu dilakukan, terutama kepada daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya itu sudah besar begitu Pak, sehingga misalnya bisa lebih mandiri dalam pemberdayaan ekonomi ataupun pembangunan di daerahnya. Iya, Mas Berry, memang dari 38 provinsi dan kemudian juga dari 400 lebih ya, 416 kalau nggak salah kabupaten, dan kemudian ada sekitar 98 kota. Jadi jumlahnya itu cukup besar, sekitar 514 kabupaten kota. Ketergantungan dengan TKD ini sangat besar. Dan itu rata-rata mungkin sekitar 70-73% ketergantungannya. Jadi dengan adanya kebijakan ini ya tentu sangat membantu perkembangan dari daerah. Dan ini juga merupakan bagian dari semangat reformasi. Karena saya dulu sebagai anggota MPR RI dan juga anggota DPR RI tahun 1999. Jadi apa yang menjadi tuntutan reformasi, nah itu kita wujud nyatakan, sehingga itu kita kenal dengan otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Nah semangat ini rupanya disadari dan dipahami betul oleh pemerintahan Pak Prabowo ini, sehingga dengan adanya perubahan terhadap besaran TKD ini ya sangat menggembirakan, terutama bagi daerah-daerah. Nah sekarang kita tunggu Mas Berry, sejauh mana perubahan itu dilakukan dengan baik dan benar, dan tentu juga dengan adil. Karena dari 38 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota, dan kemudian desa juga. Kalau desa ini tidak salah sekitar hampir 75.000 lebih ya. Nah ini tentu menanti sejauh mana perubahan ini dilakukan oleh Menteri kita yang baru ini, Menteri Keuangan kita yang baru ini, dan kemudian tentu ini adalah merupakan sesuatu juga yang positif, sehingga pada saat nanti proses pembahasan lebih lanjut ini bisa dilakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan, sehingga betul-betul terlihat bahwa ini pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kepentingan daerah-daerah. Artinya bisa dikatakan begini dong Pak, daerah-daerah itu sebetulnya juga belum memiliki kemandirian secara fiskal ya, kemandirian fiskal yang cukup, sehingga TKD ini masih betul-betul sangat dibutuhkan oleh Pemda. Iya, tidak seluruhnya ya Mas Berry. Jadi ada beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa dan kemudian ada juga di Sulawesi dan di Sumatera dan di Kalimantan ya, terutama Kalimantan Timur, ketergantungannya tidak begitu besar dengan TKD ini, tetapi mayoritas dari 38 provinsi ini mempunyai ketergantungan yang besar. Dan saya pernah jadi kepala daerah 10 tahun, menjadi gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah. TKD ini adalah sebagai salah satu yang menjadi pemacu di dalam rangka perkembangan perekonomian di daerah. Nah, terutama yang terkait dengan masalah infrastruktur. Karena masalah infrastruktur ini kan perlu terus ada pemeliharaan, perlu ada peningkatan. Jadi jangan sampai infrastruktur yang sudah ada, karena di daerah ini kan terbagi ya, ada infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, itu berarti kewenangan di APBN, dan kemudian ada infrastruktur jalan, jembatan, itu kewenangan dari provinsi, dan itu APBD provinsi. Dan kemudian juga ada yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota. Nah itu adanya di APBD kabupaten kota. Jadi ada terbagi habis. Nah tapi kesemuanya itu kembali lagi sejauh mana TKD itu, pembagian TKD itu betul-betul memperhatikan. Jadi di sini kalau saya mengatakan Mas Berry, yang diperhatikan itu adalah kebutuhan ya, needs dari daerah itu, bukan keinginan ya. Karena kalau kita berbicara keinginan ya pasti semua daerah punya keinginan untuk maju ya. Tetapi yang paling utama di sini adalah bagaimana pemerintah pusat itu melihat betul kebutuhan dasar dari daerah-daerah itu, sehingga TKD ini betul-betul dilakukan dengan terarah. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah peningkatan pengawasan Mas Berry. Jadi peningkatan pengawasan secara berjenjang, sehingga anggaran-anggaran itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan niat dari pembangunan itu sendiri.
Jadi efisiensi tetap kita lakukan, tetapi efisiensi itu tetap semangatnya adalah efektivitas. Nah itu yang mungkin kita perlu perhatikan bersama-sama. Selama ini TKD itu dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Dan ketika terjadi pemotongan, impact yang dirasakan oleh Pemda itu apa sih? Apakah sampai kemarin akhirnya di beberapa daerah menaikkan PBB ya besar sehingga itu dampak dari TKD yang kemudian dipotong dan akhirnya Pemda putar otak untuk membuat APBN-nya tetap terjaga untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan belanja dan infrastruktur yang perlu dibangun, begitu Pak Teras? Iya, justru hal seperti itu yang harus kita lakukan secara berhati-hati ya Mas Berry. Karena apa? Karena pungutan-pungutan yang dilakukan di daerah itu jangan sampai justru memberatkan masyarakat di daerah, itu pertama. Dan kemudian kedua, harus betul-betul mampu memilah dan memilih apa saja yang memang betul-betul yang tidak memberatkan masyarakat. Nah ini yang memang tugas yang tidak mudah bagi kepala daerah, bagi DPRD setempat. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang memang diupayakan, jangan sampai pungutan-pungutan itu justru menyengsarakan masyarakat. Nah inilah yang selalu menjadi perhatian. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus dilakukan dengan mengajak seluruh masyarakat agar sektor-sektor real yang ada di daerah itu bergerak bersama untuk maju. Nah, salah satunya sarana utamanya adalah dengan infrastruktur itu. Karena bagaimana kita bisa melakukan supply yang baik terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan kalau infrastrukturnya tidak memadai. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah masalah yang menyangkut angkutan, masalah pelabuhan. Karena pelabuhan ini kan bermacam-macam. Ada yang pelabuhan laut, ada pelabuhan sungai, dan lain sebagainya. Dan ini juga perlu mendapat perhatian. Nah inilah yang tadi saya katakan di awal. Inilah tugas daerah. Jadi daerah itu harus mampu untuk, ini kan kondisi ekonomi kita, kondisi keuangan kita kan juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah tetapi bukanlah berarti bahwa kesejahteraan dari masyarakat kita abaikan. Justru disinilah diperlukan adanya niat baik bagi kita, kehendak baik bagi kita, agar kiranya dalam kondisi yang sesulit ini kita mampu untuk mengajak masyarakat kita untuk bersama-sama, untuk menyadari bahwa ini adalah suatu kebutuhan kita, tetapi tentu sekali lagi saya katakan sebagaimana yang tadi Mas Berry katakan, jangan sampai ada pungutan-pungutan yang tidak efektif dan kemudian sangat merugikan masyarakat. Yang paling bahaya satu Mas Berry, kalau pungutan itu dilakukan, tetapi pungutan itu berdampak pada tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang paling bahaya sekali. Nah oleh karena itu saya sering katakan kepada teman-teman yang ada di daerah agar berhati-hati untuk membuat perda yang terkait dengan masalah pemungutan ini. Dan saya bersyukur di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dilakukan seperti itu, dan ini masih terarah, dan kemudian tentu ini juga suasananya masih kondusif, dan saya berpengharapan bahwa akan makin lebih kondusif lagi dengan adanya perubahan yang menyangkut masalah TKD ini. Oke, ada beberapa komentar yang masuk ini Pak Teras ya, melalui WA dan juga via telepon. Saya mau bacain dulu. Ada Pak Jaka ya di Jakarta Barat yang menyampaikan komentar, pemerintah daerah juga perlu mencari cara untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya di daerah. Jadi tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat ke daerah. Artinya perlu dicari sumber-sumber pendapatan baru begitu ya. Jadi nggak cuma bergantung juga dengan TKD pemerintah pusat. Lalu ada Pak Sony di Bandung yang menyampaikan komentar, dengan adanya transfer dana ke daerah ini menghidupkan kembali. Semoga jalan-jalan di desa, kabupaten bisa terus terjaga, jalannya jadi mulus, rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni juga bisa dibantu diperbaiki ke arah yang lebih makmur. Tapi ingat, jangan dikorupsi, kata Pak Sony di Bandung. Ada Pak Pardi
Pemerintah pusat melalui KPK harusnya punya kerja keras ya untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran dengan berbagai cara. Ada anggaran fiktif dan lain-lain. Markup, hasil proyek di bawah standar proyek yang bukan prioritas. Ini dari Pak Pardi. Lalu dari Pak Mustika Kolbi di Bekasi, dari daerah Blora yang ada hasil alam migas dan hutan jatinya. Kenapa pembangunan infrastrukturnya ketinggalan dengan kabupaten lain? Oh, ini membandingkan. Jadi di Blora itu ada hasil alam, migas dan juga hutan jati, tapi infrastrukturnya ketinggalan dengan kabupaten lainnya. Ini kenapa ya? Kok bisa kejadian seperti ini? Nanti bisa ditanggapi Pak Teras, kita ke penelpon dulu ya. Ada Pak Putra di Sumatera Utara. Halo Pak Putra. Baik. Ya, Assalamualaikum, Sinta. Selamat pagi, Mas Dery dan Pak Agus, narasumber. Waalaikumsalam. Silakan, ya, Pak Putra. Pak Agus, mengenai dana transfer daerah, saya nggak tahu apakah Pak Agus dan kawan-kawan DPD, katakanlah se-Indonesia atau provinsi ini, sudah punya satu acuan baku ya ke 38 provinsinya ini. Karena kan DPD ini biasa ada di provinsi ya. Kalau di kabupaten kota ya DPRD kan gitu. Apakah sama apanya gitu visi misinya untuk mengeksekusi program Asta Cita dengan program kampanye kepala daerah yang pasti beda ya dengan semangat nasional dan semangat daerah. Mungkin memang sama semua, inti besarnya adalah ketika saya terpilih nanti menjadi gubernur atau apa, kalau kata-kata eksekutif gitu kan, saya akan membuat masyarakat tidak bodoh, tidak miskin, tidak sakit, pekerjaan kan biasa itunya semua. Artinya nggak jauh-jauh dari SDGs secara PBB ya, Sustainable Development Government gitu kan. Cuman kalau Pak Agus lihat ini gimana ya mensinkronkan pusat dan daerah ini dalam hal transfer daerah tadi. Transfer daerah kan bahasa sederhananya kan bagi-bagi kue APBN nih di 38 provinsi ini, kabupaten baru kota. Terkadang kan kalau misalnya daerah itu mencari fiskal yang lain, misalnya dari retribusi pajak daerah, misalnya dari pungutan restoran, terus lainnya samsat, SNK gitu misalnya. Apakah ini yang kedua mau saya tanyain? Tadi yang pertama sinkronnya pusat dan daerah. Yang kedua sistem samsat, sistem administrasi manunggal satu atap. Artinya semua dinas-dinas yang memang mau menghasilkan pendapatan daerah itu, ya harus ngomong juga ke pusat sana. Pak, bagi kue kami berapa sih? Apakah 30-70 atau 10/90? 90 di kami ya, 10 ke sana. Karena kan pusat kan lebih banyak megang-megang sektor-sektor BUMN yang apa. Sementara BUMN kami nggak ada loh Pak. Artinya dialognya bisa nggak seperti itu gitu. Artinya kan daerah yang diperas, yang dijepit untuk mentransfer ke pusat, sementara pusat ngebaginya nggak sesuai besaran dari apa yang sudah disumbangkan daerah itu gitu ya Pak? Apalagi ada istilah efisiensi gitu. Lebih bagus kan dihapus saja istilah efisiensi. Tetapi gini, KPK dan DPD atau DPRD itu pantau terus eksekutif daerah, kepala daerahnya. Pak, tahun pertama ini program legislasi daerah kita loh, untuk misalnya jalan ke pendidikan sekian loh, ini harus ada laporan ke pusat nih Pak. Apakah ada kalimat-kalimat seperti itu dalam garis komando atau garis koordinasi mengenai transfer dana ini? Kalau jika tidak ada, kita masyarakat ini yang percaya kepada kepala daerah dari hasil pemilu, nggak percaya lagi, udah semua janji manis doang kok. So kita yang bayar mereka dengan pajak kita, PPN, PPH, tapi kita nggak dapat hasilnya apa, jalan tetap berlubang, paling dia tambal sulam. Terus ini pendidikannya di jalan-jalan 3T, MBG nggak masuk. Ya. Padahal sumber pendapatan daerah itu kan membawa ke kota semua hasil-hasil bumi dan sebagainya. Kita makin miskin. Udah mah kota besar aja, Jawa aja yang apakah ada antisipasi seperti itu Pak DPD untuk kalau ada masyarakat menyampaikan itu, tidak ada sinkron dari pusat, terus daerah juga merana dan menderita oleh terganjal karena efisiensi, sentralisasi otonomi daerah juga nggak tahu gimana, desa yang miliaran juga kita nggak tahu apa fungsinya gitu loh. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Penelpon terakhir ada Ibu Putri ya di Bogor. Halo Bu Putri. Ya, selamat pagi. Pagi Bu, silakan. Iya. Selamat pagi, terima Bu kasih. Putri. Saya Ibu Gusti, Oh, Ibu Gusti. Ya. Mohon maaf Bu. Ya. Ibu Gusti, oke.
Iya, dari tadi sebenarnya saya sudah mau coba ini dari 3 perbincangan. Mulai dari Pak Rohmin sampai ini cuma baru dapat. Oke. Mungkin intinya begini kalau usulan saya ya Pak, ini mohon izin narasumbernya dari mana ya saya? Anggota DPD RI Bu, Pak Teras Marang. Ya. Pak Teras, oke. Kalau ditelusuri, mungkin memang sistem antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kita memang perlu ditinjau ulang. Daerah merasa semua sudah banyak berkontribusi, tapi masih banyak terpusat uang itu sebenarnya di Jakarta. Di Jakarta pun sebenarnya hanya segelintir orang, kalau bahasanya konglomerat atau penguasa atau apalah gitu ya. Di Jakarta juga tidak semua orang bisa menikmati kayanya dari Jakarta gitu ya. Coba kalau kita lihat yang proporsinya dana itu atau uang itu yang beredar itu sebenarnya berapa persen. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ya sistemnya. Contoh, membangun apa di provinsi apa, tetapi yang membangun itu tetap si A, si B, si C. Itu sudah membuat duit itu hanya bergulir hanya di antara-antara ya, begitulah siapa yang penguasa atau siapa yang berkuasa. Nah kemudian beda kait lagi dengan pembangunan di daerah. Memang masyarakat itu karena beredarnya banyak di Pulau Jawa, kemudian daerahnya dibangun, barangkali mungkin tingkat pertumbuhan ekonominya jadi rendah, sehingga tidak menarik untuk dibangun, kadang-kadang seperti itu, sehingga mungkin memang harus ada pembagian zona pembangunan. Dulu Indonesia Timur dijadiin prioritas, tapi terjadi akhirnya apa? Memang tidak berhasil, saya melihatnya juga. Artinya masih. Nah mungkin ada upaya sebelumnya memindahkan ibu kota lah segala macam. Nah sebenarnya mungkin sistem penganggaran antara daerah dan pusat itu bukan hanya dari pembagiannya, tapi pengelolaannya juga sudah mungkin perlu dibenahi. Contoh saja, mungkin kalau kita bicara tentang tanah ya, dulu ada tanah-tanah negara yang dari zaman Belanda terus beredar di daerah tertentu, tapi setelah terjadi kondisi ternyata jadi milik si A, si B, si C tanpa kita tahu bagaimana prosesnya. Artinya apa? Contoh Sentul aja ya. Terus contoh ada lagi mungkin Gunung Salak lah. Coba kalau kita lihat siapa punya itu sekarang, orang-orangnya siapa? Padahal dulu kalau diikuti aturan negara bahwa tanah-tanah hasil apakah rampasan atau bekas Hindia Belanda atau apa, itu kan ada aturannya, tapi aturan itu ternyata tidak berjalan. Nah di sini saja sudah menjadi sumber kekayaan bagi yang menguasai. Saya tidak tahu siapa yang menguasai atau siapa yang berkuasa. Ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi sumber bahwa kekayaan itu hanya berada di segelintir orang. Dan termasuk juga pembagian anggaran daerah dan pusat itu juga mungkin di pusat juga kalau ditanya proyek pusat itu ada di daerah sini siapa sih yang melakukan. Nah mungkin ini sudah mulai dari sistem penganggaran, sistem kenegaraannya mulai dari partai, mulai dari orang yang duduk di DPR. Jadi DPR harus kaya dulu atau menjadi DPR jadi kaya, kan jadi tanda tanya dua-duanya ya. Jadi udah guling apa istilahnya lingkarannya itu sudah di situ. Nah ini nih yang menjadi membuat kacau balau. Dan ada orang idealis, umpamanya sebelum duduk, ya sebelum dia berdiri, tapi sebelum dia duduk dia pintar, dia hebat, idealis. Tapi setelah duduk malah ikut arus. Aduh, ini gimana sih nih negeri ini gitu. Nah itu mungkin begitu kondisinya ya Pak. Baik. Mudah-mudahan kita berbenah ya, semua menahan diri bahwa Indonesia ini milik rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Gusti di Bogor. Silakan, Pak Teras bisa menanggapi dari 2 penelpon dulu tadi ya. Ada Ibu Gusti dan juga Pak Putra di Sumatera Utara. Iya. Pertama saya memberikan apresiasi saya atas beberapa pertanyaan yang terkait kepedulian. Kalau saya mendengar ini adalah kepedulian dari kita sebagai rakyat Indonesia ini terhadap masalah pembangunan, terutama pembangunan bagi bangsa, bagi negara, dan terutama di daerah-daerah. Dan menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Putra, yang memang perlu kita melihat betul, karena struktur ketatanegaraan kita ini kan sudah membagi habis ya. Sudah membagi habis tugas, sudah membagi habis kewenangan. Dan saya Pak Putra adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, dan saya bukan di PRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi saya adalah perwakilan DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah kalau memang kita melihat dari masalah yang menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Putra, memang betul, jadi harus ada
perhatian khusus bagi kita. Bagi kita terutama adalah menyangkut mengenai masalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Dan Ibu Gusti tadi lebih tajam lagi untuk melihat berkenaan dengan sistem penganggaran kita. Nah, kita tahu persis bahwa mengenai masalah keuangan itu sudah diatur di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000, kalau tidak salah itu tahun 2022. Nah, undang-undang itu mengatur berkenaan dengan masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, cuman masalahnya di sini adalah sejauh mana pengaturan ini betul-betul memperhatikan kepentingan daerah, terutama bagi daerah yang memang membutuhkan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh para penanya sebelumnya terkait mengenai masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini sederhana, tetapi amat sangat penting bagi daerah. Ya bagaimana, seperti tadi saya katakan, bagaimana dia melakukan peningkatan perekonomiannya kalau infrastrukturnya saja sangat memprihatinkan. Terutama menyangkut mengenai masalah transportasi dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat bisa mengangkut hasil buminya dengan baik? Bagaimana masyarakat bisa menjual hasil buminya dengan baik kalau infrastrukturnya tidak menunjang? Nah, disinilah diperlukan kejelian dari pimpinan-pimpinan daerah dan juga DPRD yang ada di daerah, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, untuk melihat suatu upaya bagaimana peningkatan perekonomian di daerah ini didasarkan pada potensi dari daerahnya masing-masing. Karena daerah kita ini kan daerah yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, di sini diperlukan adanya perhatian secara khusus. Nah, pemerintah pusat di dalam hal ini tentu sudah mempunyai mapping, sudah punya peta terhadap daerah-daerah yang ada ini, sehingga mereka bisa tahu persis bahwa ini daerah harus betul-betul dibantu dengan baik, dengan benar, dan dengan adil. Dan bantuan itu bukan didasarkan pada faktor like or dislike, bukan pada faktor suka dan tidak suka, bukan karena warna beda partai, tetapi adalah didasarkan pada kebutuhan dari daerah itu dan didasarkan juga pada kebutuhan masyarakat. Nah, perkembangan kita, pertumbuhan ekonomi ini semestinya harus dimulai bukan dari pusat, tapi dimulai dari daerah. Nah, di daerah inilah yang menjadi tugas bagi kita semuanya, terutama kepala-kepala daerah, DPRD setempat, dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk coba memacu. Jangan sampai daerah kita ini menjadi daerah yang hanya mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat pun juga harus mampu untuk memilah dan memilih daerah-daerah yang memang membutuhkan, itu harus diberikan prioritas. Jangan sampai daerah-daerah dan kemudian yang sudah cukup maju tapi terus digelontorkan dengan TKD yang cukup besar. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tadi juga disampaikan oleh penanya mengenai masalah pengawasan. Agar anggaran-anggaran ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan kemudian sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, dan kemudian juga mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu, dan kemudian juga uang itu juga mampu di dalam rangka untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang ada. Di samping masalah pendidikan, masalah kesehatan, juga masalah perekonomian yang berbasis kepada kerakyatan ini juga menjadi perhatian dari pihak-pihak tertentu. Nah, inilah Mas Berry yang tidak mudah memang, tetapi ini adalah suatu kerja bersama. Semangat gotong royong ini harus segera didengung-dengungkan. Kita tidak boleh pernah berhenti untuk selalu menggelorakan semangat kebersamaan ini, semangat gotong royong kita. Tiada lain gini kan, tujuan kita adalah sama. Nggak ada satu daerah pun yang tidak ingin rakyatnya sejahtera. Tidak ada satupun presiden yang mengingini rakyatnya tidak sejahtera. Pasti semuanya juga ingin sejahtera. Nah, tetapi bagaimana keinginan atau niat baik atau kehendak baik kita ini
bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Nah, tiada lain juga dengan menciptakan suasana yang kondusif agar perekonomian ini bisa berkembang dengan baik dan kemudian perdagangan juga dapat berjalan dengan baik dan komunikasi juga berjalan dengan baik. Kalau semuanya dapat dilakukan dengan baik, saya yakin harapan yang disampaikan oleh Ibu Gusti tadi bisa akan terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, baik. Mas Berry. Pak Teras, terima kasih Pak waktunya Pak sudah bersama Elsinta pagi ini Pak Teras. Oke, selamat pagi Pak, sehat selalu. Yo, sehat selalu, terima kasih. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Teras Narang.